Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi, rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi statistika, khususnya materi tentang modus. Ini adalah materi untuk adik-adik kelas 6 SD. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah modus dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, kemudian yang disajikan dalam bentuk tabel, modus dari data yang disajikan dalam bentuk diagram batang, dan yang keempat, modus dari data yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, modus sendiri itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Ya, Pak Frans ulangi, modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah modus yang disajikan dalam bentuk datanya kita daftarkan. Ada 2 contoh di sini, akan kita bahas satu demi satu. Tentukan modus dari setiap kumpulan data berikut. Kita mulai dari pertanyaan A. Nah, untuk mengetahui mana modusnya, tentu saja kita harus melihat dari tawaran buah-buahan yang ada, jenis mana yang paling sering muncul. Ya, kita coba hitung satu-satu berapa banyak ya. Kita mulai dari pisang. Ada 1, kemudian ada 2. Ya, Pak Frans sengaja setelah kita menghitung, kita coret seperti ini dengan maksud supaya data yang sama ya tidak kita hitung berkali-kali, tidak kita hitung lagi. Lalu jambu ada berapa? Ada 1, kemudian 2. Selanjutnya melon ada 1, ada 2. Lalu mangga, ini mangga ya, mangga ada 1, 2, 3. Semua datanya sudah kita ambil. Nah, modus sendiri adalah data yang muncul paling banyak. Tinggal kita lihat, pisang munculnya 2 kali, jambu munculnya 2 kali, melon munculnya 2 kali, mangga munculnya 3 kali. Berarti yang paling banyak muncul adalah mangga. Dengan demikian, modus dari data nomor A itu adalah mangga. Mengapa? Karena mangga muncul paling banyak. Sesederhana itu, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor B. Ya, sama seperti tadi, kita hitung satu-satu. Kita mulai dari data 33. 33 muncul berapa kali? Ada 1, 2, 3 kali. Selanjutnya ada data 31. Muncul sebanyak 1, 2 kali. Kemudian data 30 muncul sebanyak 1, 2, 3 kali. Selanjutnya data 32 sebanyak berapa? 1. Oh, ternyata cuma 1 kali. Kemudian data 34 muncul sebanyak 1, 2 kali. Nah, sebuah data sudah kita rekap, teman-teman ya. Kemudian kita melihat, ingat teman-teman, modus adalah data yang paling sering muncul. Dari sini kelihatan yang paling sering muncul adalah atau yang paling banyak adalah 33 sebanyak 3 kali, dan juga 30 sebanyak 3 kali. Sedangkan yang lain di bawahnya ya, 31 cuman ada 2, 32 cuman ada 1, data 34 cuman ada 2. Dengan demikian modusnya berapa? Iya, karena ada 2 data yang munculnya paling banyak dan sama sebanyak 3 kali,
Maka dua-duanya ini kita bisa jadikan sebagai modusnya. Jadi dengan demikian modusnya adalah 30 dan 33. Mengapa? Karena kedua data ini munculnya paling banyak. Gampang ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Ini adalah modus dari data yang disajikan dalam bentuk tabel. Data banyak pengunjung taman bermain pada masa liburan. Kategori pengunjung, balita, banyak pengunjungnya ada 200. Kemudian anak-anak ada 275, remaja 125 orang, lalu kelompok dewasa itu belum diketahui ya. Di sini dikasih atau diberi simbol M. Jadi kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa banyak pengunjung dari kelompok dewasa. Lalu informasi tambahannya adalah rata-rata banyak pengunjung adalah 225 orang. Tentukan modusnya ya. Nah, modus sendiri itu adalah data yang paling banyak atau frekuensi terbesar. Nah, banyak pengunjung ini kita bisa sebut sebagai frekuensinya. Nah, modus sendiri adalah frekuensi data yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, di sini ternyata salah satunya belum ada, yaitu banyak pengunjung dari kelompok dewasa. Berarti mau nggak mau kita akan mencari tahu terlebih dulu berapa banyak pengunjung kelompok dewasa. Kita menggunakan informasi rata-rata, teman-teman. Ya. Nah, rata-rata sendiri, rata-rata hitung sendiri itu sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman belum memahami tentang rata-rata hitung, silakan menyimak video sebelumnya ya, tentang statistika materi rata-rata hitung atau MIN. Nah, rata-rata sendiri itu rumusnya sama dengan apa? Iya, sama dengan jumlah seluruh data kemudian kita bagi dengan banyak data. Nah, rata-rata sendiri dari soal itu diinformasikan ada 225. Kita gantikan dengan 225, lalu sama dengan jumlah seluruh data ya. Frekuensinya ini kita jumlahkan. Balita ada 200 orang, ditambah anak-anak ada 275, kemudian ditambah kelompok remaja ada 125 orang, lalu ditambah kategori atau kelompok dewasa itu sebanyak M orang. Itu yang kita akan cari. Dibagi banyaknya data ada berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kita bagi 4. Nah, kita selesaikan dulu bagian pembilang. Itu 225 sama dengan kita jumlahkan 200 ditambah 275 itu 475, lalu ditambah 125 itu 600 ditambah M. Nah, karena ini dalam matematika itu penjumlahan sukunya harus sama. Nah, ini karena sukunya beda, 600 itu adalah sebuah angka, lalu M adalah sebuah huruf, maka kedua hal itu tidak bisa dijumlahkan. Maka hasilnya tetap kita tulis sebagai 600 ditambah M. Ya, lalu kita bagi dengan 4. Nah, selanjutnya apa? Nah, ini kita bisa gunakan konsep kali silang, teman-teman. Jadi 225 itu sebenarnya sama dengan 225 per 1. Kita gunakan konsep kali silang, teman-teman ya. Caranya gimana? Nah, ini kita kalikan 1 dikali dengan 600 ditambah M. Ya, ingat, 1 dikali berapapun hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti kalau ini 1 kita kali dengan 600 tambah M, hasilnya akan tetap 600 ditambah M. Lalu sama dengan kita kali silang nih, 4 dikali 225. Ya, 4 dikali 225 itu sama dengan 900. Nah, teman-teman, ini menjadi gampang buat kita. M ini kan ada sembarang bilangan, ya.
Jadi kita coba jumlahkan 600 ditambah berapa supaya hasilnya jadi 900. Ya, berarti bilangan M itu harus kita ganti dengan 300 supaya 600 tambah 300 sama dengan 900. Jadi dengan demikian kita dapatkan M-nya adalah 300 atau pengunjung kelompok dewasanya ternyata ada 300 orang. Nah, karena data pengunjungnya sudah lengkap, frekuensinya sudah lengkap untuk semua kategori pengunjung, maka akan mudah bagi kita untuk menentukan modusnya. Ingat, modus itu adalah data yang memiliki frekuensi paling besar. Balita frekuensinya 200, anak-anak frekuensinya 275, remaja frekuensinya 125, dewasa setelah kita hitung ternyata frekuensinya 300. Maka yang paling besar frekuensinya adalah kelompok dewasa, 300 pengunjung. Maka modusnya adalah kelompok atau kategori dewasa. Kita lanjut dengan contoh soal modus yang disajikan atau datanya dinyatakan dalam bentuk diagram batang. Tentukan modus dari diagram di atas. Ini cara membaca diagram ini sudah Pak Frans sampaikan pada materi sebelumnya. Lalu kita ingat modus itu adalah data yang memiliki frekuensi terbanyak. Ya, frekuensi itu ditandai oleh tinggi rendahnya batang ini. Maka dengan demikian modus itu cukup kita melihat pada batang yang paling tinggi. Batang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Yang paling tinggi adalah batang yang ini. Ya, munculnya sebanyak 8 kali. Ya, batang ini nilainya 50. Berarti modusnya itu akan sama dengan 50. Gampang ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal terakhir. Ini adalah modus dari data yang disajikan dalam diagram garis. Nah, konsepnya sama dengan diagram batang. Kita cukup melihat frekuensi yang paling tinggi, karena modus itu sendiri adalah data yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, dari sini kelihatan yang paling tinggi adalah data yang ini. Ya, munculnya paling tinggi sebanyak 10 kali. Ya, data ini nilainya berapa? Nilainya 7. Dengan demikian, modus dari data yang disajikan dalam diagram garis ini itu akan sama dengan 7. Ya, jadi sangat mudah teman-teman untuk kita bisa menentukan nilai dari modus dari data yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Baik, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan materi modus. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika suka silakan jempol ke atas. Jika tidak suka boleh jempol ke bawah. Tuliskan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.